Nah ini terkadang apa? Seorang ustadz, seorang yang mungkin punya gelar doktor harus ngikuti saya, kalau nggak sesat pokoknya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Dan semoga semuanya hari ini, hari Jumat yang agak sendu kali ini, semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin. Dan hari ini bukan seperti biasa, ini luar biasa karena bareng guru kami ada Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafizahullah yang kali ini akan memberikan apa Ustadz? Memberikan apa ini berarti? Memberikan sedikit pencerahan ya. Dan sebelumnya ahlan wasalan Ustadz, selamat datang kembali di Nida Podcast. Ustadz, jadi begini Ustadz ya. Selama ini kan yang masih menjadi istilahnya apa ya, problematika kunut subuh terhadap apa berarti Ustaz? Terhadap kaum muslimin ya. Iya. Nah, ini bagaimana Ustaz cara bijak menyikapi problematika kunut subuh? Nah, mungkin dari Ustadz Tobroni nanti akan bisa menjelaskan secara fikihnya dan bagaimana kita harus menyikapi secara bijaknya. Gimana Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa dan pendengar Nida Channel Podcast dimanapun berada, semoga Allah telah merahmati kita. Memang masalah kunut subuh ini permasalahan klasik sebenarnya, dibahas sama para ulama sejak zaman sahabat. Khilafnya itu sejak zaman sahabat itu. Kemudian sampai nanti terbukukan di kitab-kitab mazhab, sehingga 4 mazhab pun berbeda dalam masalah ini. Dan itu bukan 4 mazhab yang memunculkan gitu. Itu khilafnya sejak zaman sahabat. Setelah itu berlangsung sampai zaman sekarang. Sehingga seakan-akan kalau kita bicara masalah kunut itu ramai terus. Kenapa? Karena mesti ada yang pro dan ada yang kontra, dan itu biasa masalah fikih itu. Yang nggak biasa itu kan harus mengikuti saya itu. Kalau nggak mengikuti saya maka dia sesat. Ini jadi masalah itu. Maka itu dalam masalah kita itu berfikih atau kita itu berilmu itu memang ada tingkatan-tingkatan gitu. Kalau Syekh Bakar Abu Zaid itu dalam kitab beliau Hilyah Thulabil Ilmi, beliau memberikan termasuk mahadzir, yaitu larangan-larangan yang perlu dijauhi bagi penuntut ilmu itu. Beliau mengatakan waqala salaf, dan ucap ulama salaf itu mengatakan al ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Siapa yang masuk tingkatan pertama maka dia sombong, congkak, saklek, dan dia merasa paling benar, semuanya sesat selain itu. Nah, itu berarti apa? Orang baru belajar sama satu ustaz, belajar baru satu kitab. Akhirnya apa? Seakan-akan ini ustaz saya yang paling benar, selain itu salah semua itu. Nah, itu wajar karena memang tahapan ilmu itu harus seperti itu dulu gitu. Tetapi apa? Kita harus belajar terus gitu. Setelah itu apa? Kita keluar dari sifat sombong itu. Setelah itu kita masuk ke wa man dakhala fi syibri tsani. Dia belajar sama banyak ulama, dia belajar banyak mazhab, dia belajar banyak kitab. Sehingga dia menelaah lagi itu. Oh, rupanya keyakinan yang dulu saya yakin itu kok ulama ada yang berbeda itu. Dan rupanya ulama itu juga punya dalil juga itu. Akhirnya apa? Wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu. Dia masuk ke tingkatan yang kedua itu nanti akan menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu itu apa? Dia menghormati pendapat yang lain. Kenapa? Semua ulama itu punya hujah masing-masing itu. Wa man dakhala fi syibri tsalits, siapa yang masuk ke tingkatan ketiga, dan ini tingkatan paling tinggi ilmu itu, ya ra annahu la ya'lamu syai'an. Dia akan menganggap dirinya itu bodoh. Dirinya belum tahu apa-apa gitu. Sehingga kalau ditanya dia lari. Cari kepada ulama yang coba tanya kepada si fulan, dan itu tingkatan sahabat. Sahabat itu sampai ada seorang tabi'in ini mengatakan, saya berjumpa lebih dari 120 sahabat yang ikut perang Badar. Kalau mereka ditanya, pasti mereka mengatakan, coba tanya sama teman saya, dia lebih berilmu daripada saya itu. Sampai akhirnya apa? Tanya kepada yang kedua, kelempar yang ketiga, tiga yang melempar keempat, sampai kembali yang pertama lagi itu. Kenapa? Karena mereka ilmunya sudah tinggi sekali itu. Oleh itu dalam masalah berilmu itu wajar kalau orang-orang baru, pemula, belajar baru satu kitab, belajar baru satu ustadz, menjadi orang yang paling sombong, paling saklek, paling menang sendiri, itu memang harus seperti itu melewati itu. Tapi apa? Orang harus belajar lagi, menambah ilmu, akhirnya apa? Wawasannya luas. Akhirnya apa? Dia itu nanti akan memiliki tawadhu, menghormati pendapat yang lain. Saya pendapat yang saya yakini ini, tapi saya masih menghormati pendapat yang lain.
Kemudian juga masalah kunut ini saya ringkaskan masalah kunut itu secara ringkas saja. Ulama mazhab, kita kenal 4 mazhab itu, walaupun mazhab banyak, tapi yang tersisa itu cuma 4 yang diakui di umat Islam sekarang itu ada 4. Mazhab Hanafi, kemudian yang paling tua itu mazhab Hanafi, kemudian Maliki. Kalau mazhab Hanafi yaitu Imam Abu Hanifah. Kemudian mazhab Maliki, mazhabnya Imam Malik bin Anas. Kemudian mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan kalau kita perhatikan ini itu sebenarnya guru murid juga itu. Imam Malik pernah berjumpa sama Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Walaupun nggak berjumpa dengan Imam Abu Hanifah lagi langsung Imam Syafi'i itu, tapi berjumpa sama muridnya Muhammad bin Hasan. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Coba bayangkan itu, guru murid mereka itu, dan mereka bangga dengan gurunya, bangga sebagai muridnya itu. Tapi mereka pun berbeda. Hebatnya mereka berbeda, tapi mereka saling mencintai, mereka saling menghormati, dan itu yang hebatnya mereka. Secara ringkas itu saya ringkaskan itu, ada 4 mazhab itu. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, pendapat beliau itu bahwa kunut subuh itu yaitu kunut yang ada itu yaitu kunut sholat witir. Demikian juga kunut subuh itu dikerjakan ketika ada musibah itu, ketika ada nazilah, dan itu cuma ada nazilah ketika itu saja itu dikerjakan itu. Kalau mazhabnya Imam Malik itu beliau mengatakan kunut itu yang ada cuma kunut subuh. Kunut witir malah nggak ada. Yang ada cuma kunut subuh, dan itu pun ya dikerjakan ketika nazilah. Yaitu kunut subuh harus. Kemudian yang keempat itu yang paling terkenal di kita itu sebenarnya mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i itu beliau pendapatnya kunut itu ada pada sholat witir. Tapi kalau sholat witir itu Ramadan pertengahan ke atas. Kemudian yang kedua pada sholat fardu itu sholat subuh terus menerus. Sholat subuhnya itu terus menerus. Kemudian kalau selain sholat subuh itu ketika ada nazilah, terjadi musibah, demikian juga terjadi peperangan, itu kalau dalam mazhab sunnahnya kunut dalam 5 waktu. Ini. Kemudian yang keempat mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau berpendapat kunut itu ada pada sholat witir, kemudian juga kunut pada sholat nazilah. Nazilah itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ketika terjadi nazilah, tapi bukan karena ta'un. Dan itu pun syaratnya harus berjamaah. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita perhatikan berarti apa secara ringkas, nanti silakan sudah saya tulis masalah ini. Jadi maksudnya itu kalau kita ringkas itu 4 ulama ini berbeda. Padahal mereka guru murid itu, tapi mereka berbeda. Lah yang hebatnya itu bagaimana mereka itu bisa lapang dada, mereka bisa saling menghormati, bahkan mereka itu terkadang mereka itu membuang mazhab mereka ketika mereka itu sholat di belakang yang lain, dan itu hebatnya mereka. Nah, masalah kita, problemnya kita ini karena mungkin kita itu ilmunya masih tingkatan yang pertama tadi itu. Pokoknya sombong, congkak, saklek, selain kita salah semuanya itu, sesat semuanya itu. Dan ini jadi masalah itu. Maka saya harapkan kaum muslim itu jangan berhenti belajar. Kalau antum dapat satu ustadz, belajar sama ustadz yang lain. Antum dapat satu kitab, belajar sama kitab yang lain. Antum belajar satu mazhab, belajar sama mazhab yang lain. Sehingga bahwa kita itu nanti akan dewasa, kita itu akan lapang dada seperti ulama-ulama kita lapang dada itu. Oleh itu ada beberapa adab yang saya ingin sebutkan di majelis ini secara ringkas. Adab yang pertama, 5 adab saya sebutkan secara ringkas karena waktu kita nggak banyak. Yang pertama, adab yang pertama itu kita itu harus meyakini bahwa ulama itu punya dalil. Itu penting. Ini sangat urgen sekali itu. Jangan sampai kita itu sembrono mengatakan ini mazhab ini nggak punya dalil. Ya kan? Walaupun dalil yang Anda dapatkan, kenapa kok ulama itu nggak ngambil dalil itu gitu loh. Masalah kunut itu seringnya itu yang dipakai sama kebanyakan teman-teman kita itu hadis ketika ada seorang sahabat Abu Malik Al-Ash'ari itu tanya sama orang tuanya, "Bapakku, kamu kan seorang sahabat senior itu. Coba bagaimana dulu zaman Rasulullah itu?" Maka dia mengatakan, "Saya sholat di belakang Rasulullah, sholat di belakangnya Abu Bakar, Umar, Uthman. Saya tidak mendapatkan mereka itu kunut subuh itu. Ya bunayya innaha muhdats." Wahai ya bunayya innahu muhdats. Wahai anakku, sesungguhnya kunut itu perkara baru. Akhirnya dipegang rata-rata ini sehingga berarti ada ulama yang nggak megang hadis ini, Imam Syafi'i dan yang lain, berarti sesat itu. Nah ini yang jadi masalah itu. Sampai akhirnya mereka nggak punya dalil itu, ulama itu lemah dalilnya itu. Hati-hati gitu. Imam Syafi'i faham hadis itu. Tapi Imam Syafi'i punya hadis yang lain yang Anda mungkin nggak tahu gitu loh. Sehingga diingatkan sama Syekhul Islam dalam kitab Raf'ul Malam Anak ini Metal Alam itu tahan lisan kita dari mencela seorang ulama gitu. Apalagi yang kita omongi itu ulama besar, Imam Syafi'i nggak main-main itu.
Imam Ahmad nggak main-main itu, Imam Abu Hanifah nggak main-main, Imam Malik luar biasa ilmu beliau itu. Sehingga apa? Jangan sampai kita mengatakan bahwa ulama itu nggak punya dalil. Yang perlu kita yakini dalam masalah yang pertama ini, ulama itu semua punya dalil. Walaupun apa dalil mereka itu karena terluputkan kayak kita gitu, kita nggak tahu dalilnya mereka. Tapi apa? Jangan sekali-kali kita mengatakan ulama itu nggak punya dalil. Kalau ulama nggak punya dalil, berarti ulama itu ngomongnya tanpa ilmu itu. Karena dalil itu kan ilmu gitu. Berarti apa? Ulama berani bicara masalah agama dengan kebodohan, dan itu nggak sembarangan itu. Ulama Ahlussunnah semua sepakat wajib mengikuti Rasulullah SAW. Itu sepakat mereka, wajib. Yang kedua, sepakat juga ulama tidak ada manusia yang berhak diterima totalitas. Semua ucapannya bisa diterima kecuali hanya Rasulullah SAW. Dan itu harus kita yakini itu. Maka kalau ada seorang ulama fatwanya kok berbeda dengan hadis sahih yang anda dapatkan, anda baca itu, maka antum harus memberikan udzur, alasan. Mungkin ulama itu punya alasan ini, punya alasan ini. Syekhul Islam dalam kitab Profil Malam memberikan 10 alasan. Sehingga apa nggak sembarangan kita itu katakan, jangan kita itu sembrono, gegabah, mengatakan ulama itu nggak punya dalil. Semua ulama itu punya dalil. Tapi yang jadi masalah itu dalam merojehkan dalil. Imam Abu Hanifah punya dalil, Imam Malik punya dalil, Imam Syafi'i punya dalil, Imam Abu Hanifah punya dalil itu. Yang menjadi masalah itu mana dalil yang paling kuat? Untuk menguatkan dalil itu nggak sembarangan itu, nggak orang awam bisa menguatkan itu. Kalau anda itu orang awam, bahasa Arab belum bisa, bahasa Arab belum belajar ini, belajar bahasa Arab mumet gitu loh, mutung gitu loh setelah itu kan itu. Al-Quran bacanya masih amburadul gitu loh, baca Quran saja nggak jelas gitu. Usul fikih nggak pernah tahu apa itu usul fikih, mustalah hadis nggak pernah belajar. Kalau orang awam diam saja wis. Antum taklid saja sama seorang ustadz ya, atau seorang mazhab silahkan itu. Tapi jangan sampai apa orang awam ngomong itu pendapat yang paling kuat ini itu. Anda itu siapa kan gitu. Ini jadi masalah itu. Ketika yang ngomong itu orang awam, rusak agama kita ini. Maka itu apa? Untuk merojehkan pendapat yang paling kuat itu dibutuhkan perangkat. Antum punya bahasa Arab, kuat bahasa Arab, antum punya usul fikih, mustalah hadis, antum belajar fikih, dan itu silahkan Anda itu meneliti. Tapi kalau orang awam jangan berbicara masalah seperti itu gitu. Ya kan? Jadi apa? Semua ulama itu punya dalil. Mungkin pendapat yang antum rojehkan dilemahkan sama pendapat yang lain. Kalau antum ingin tahu dalil-dalil ulama ini, silakan nanti dilihat kitab-kitab para ulama dalam masalah muqaranah bainal madzahib itu, seperti kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalilnya mazhab Syafi'i banyak sekali masalah kunut itu. Dan beliau mengatakan apa ketika menyebutkan sebuah hadis, dan ini hadisnya sahih, disesuaikan sama para ulama-ulama hufadzul hadis itu. Tapi hadis ini dilemahkan sama ulama yang lain. Imam Ahmad melemahkan gitu. Demikian juga Syalbani melemahkan itu. Sehingga apa? Jangan sampai oh, ini dalilnya lemah gitu. Lemah versi Anda. Tapi ulama mazhab Syafi'i yang dimana mereka ulama-ulama ahli hadis juga itu, mereka menguatkan hadis itu. Nah, jadi maksudnya apa? Jangan kita itu sembrono mengatakan ulama mazhab itu nggak punya dalil. Dan yang lain jawab mereka itu menyimpang karena menyelisih hadis yang sahih. Ini hati-hati. Mereka itu punya dalil lebih banyak daripada yang Anda pikirkan gitu. Sehingga maksudnya antum itu tahan lisan Anda. Jangan sembrono menghukumi ulama dengan ulama yang sesat karena menyelisih hadis dan yang lainnya. Ini yang pertama. Harus kita yakini yang pertama bahwasanya setiap ulama itu pasti punya dalil. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami itu dalam masalah fikih, masalah khilafiyah itu nggak boleh memaksa orang. Yang perlu kita pahami itu. Kamu harus ikut saya. Kalau nggak sesat kamu itu. Anda siapa gitu loh? Anda bukan Rasul. Yang wajib ditaati itu Rasul. Kalau Anda siapa kan gitu loh? Ya kan? Maka nggak boleh orang itu memaksa mazhab. Kamu harus mengikuti mazhab saya. Saya pendapatnya kuno subuh bid'ah gitu loh. Sehingga antum kalau melaksanakan itu saya bid'ahkan gitu. Karena antum wajib mengikuti saya itu. Anda siapa kan gitu loh? Imam Malik, setingkat Imam Malik itu. Ketika Abu Ja'far Al-Mansur itu sebagai raja waktu itu. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama siapa yang mengatakan rajanya itu. Ada yang mengatakan Abu Ja'far Al-Mansur, ada juga yang mengatakan itu Harun Ar-Rasyid. Datang kepada Imam Malik itu menyampaikan hadis di Masjid Nabawi, takjub dia, Masya Allah bagus sekali. Akhirnya memberikan nasihat kepada Imam Malik, coba kalau seandainya engkau itu ngarang kitab Muwatta. Akhirnya ditulis, dikumpulkan hadis-hadis itu dalam kitab Muwatta'nya beliau. Setelah itu ketika membaca ini kitab bagus sekali, akhirnya mengatakan kepada Imam Malik, saya ingin menjadikan kitab ini sebagai undang-undang negara. Saya paksa semua kaum muslimin untuk berhukum dengan kitab ini. Coba Imam Malik apa kata beliau itu? Wahai khalifah, jangan dikerjakan seperti itu. Kenapa? Karena manusia sudah mendapatkan ilmu sejak zaman dulu. Para sahabat tersebar, terpencar itu. Semuanya punya ilmu, semuanya berfatwa sesuai dengan ilmu mereka masing-masing itu. Sehingga sudah berjalan khilaf itu sudah terjadi itu. Memaksa orang untuk mengikuti satu pendapat saya saja itu nggak bisa, wahai khalifah. Akhirnya apa? Tidak dibolehkan sama Imam Malik. Setingkat apa itu? Setingkat Imam Malik.
tidak berani maksa orang untuk mengikuti mazhabnya itu. Nah ini terkadang apa? Seorang ustadz, seorang yang mungkin punya gelar doktor harus mengikuti saya, kalau nggak sesat pokoknya. Nah ini jadi masalah itu. Ya kan? Maka itu apa? Dalam masalah khilafiyah itu tidak boleh memaksa orang. Kalau ada orang dia misalkan dia itu ngikuti mazhab Syafi'i, justru kan jangan sampai kita tahu, oh kalau kamu nggak ngikuti mazhab saya sesat kamu itu. Jangan memaksa orang dalam masalah khilafiyah gitu. Ulama zaman dulu nggak ada yang berani memaksa orang untuk mengikuti pendapatnya. Maka kita pun tahan keinginan kita untuk orang itu ngikuti kita itu. Kenapa? Karena orang itu punya ilmu berbeda-beda. Sehingga apa? Yang kedua itu jangan memaksa orang itu mengikuti sebuah pendapat. Yang mungkin pendapat yang antum kuatkan lah itu. Antum kuatnya pendapat ini, antum harus memaksa orang dalam masalah ini. Ya ini jangan. Kemudian yang ketiga, dan ini penting sekali yang ketiga itu, terkadang dalam masalah praktek itu, kita itu harus membuang mazhab kita. Kita harus meninggalkan mazhab kita demi tujuan persatuan kaum muslimin. Maka itu Syekhul Islam dalam kitabnya itu sering sekali menyebutkan kaidah ini. Sampai dibuat sebuah kaidah para ulama itu, tarkul mandub li ajdi ta'lifil qulubi mandub. Meninggalkan sebuah sunnah yang saya yakini sunnah dengan tujuan untuk menyatukan kaum muslimin supaya nggak terjadi keributan, tidak terjadi fitnah itu juga hukumnya disunnahkan. Jadi maksudnya di sini apa pentingnya itu? Jika memang ini masalah khilafiyah, ranahnya masalah khilaf itu. Saya punya pendapat A, kunut subuh itu bid'ah itu. Tapi kalau saya praktekkan di masyarakat, saya nggak kunut, ribut nanti masyarakat. Karena ini mazhabnya Syafi'iyah misalkan di masyarakat itu. Maka terkadang apa? Saya itu tinggalkan pendapat saya. Saya apa? Ikuti imam. Saya ikuti imam. Oh, Imam Ahmad bin Hambal, beliau pendapatnya nggak ada kunut subuh. Kunut subuh terus menerusnya. Ada kunut nazilah, subuh, duhur, asar, dan yang lainnya itu. Tapi ketika beliau ditanya Imam Ahmad, bagaimana kalau kita itu sholat di belakang imam yang kunut? Maka beliau mengatakan, manusia sejak zaman dulu, kanan nas yusalluna khalfa man yaknut wa khalfa man la yaknut. Sejak zaman dulu, kaum muslim itu sudah biasa sholat di belakang imam yang kunut dan di belakang orang yang enggak kunut, biasa mereka itu. Demikian juga Syekh bin Baz, Utsaimin dan yang lainnya mengatakan, kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, ikuti kunutnya. Walaupun apa pendapat kita itu kunut subuh itu enggak disunahkan gitu. Tapi kita ikuti kenapa? Karena demi tujuan untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Demikian juga kalau Anda jadi imam, diingatkan sama para ulama itu, kita jadi imam di sebuah masjid, Anda akidahnya Ahlussunnah itu. Tapi masyarakat itu semuanya kenalnya cuma kunut subuh itu. Kalau nggak kunut subuh, antum nggak diizinkan jadi imam itu. Jangan apa? Kita jadi imam, akhirnya apa? Kita nggak kunut, ribut di masyarakat. Oh, gara-gara jenggot ini ya itu. Akhirnya nanti jenggot yang disalahkan itu. Masalah kita seperti itu. Atau jangan, wah saya nggak mau jadi imam lah itu. Kalau harus kunut saya nggak mau jadi imam. Akhirnya apa? Yang maju jadi imam orang yang akidahnya bagi kita menyimpang itu. Maka Anda telah ikut dosa dalam masalah. Kenapa? Karena antum yang izinkan orang itu jadi imam gitu loh, padahal akidahnya menyimpang gitu loh. Nah, jadi maksudnya di sini itu apa? Terkadang itu masalah praktek itu kita meninggalkan mazhab kita. Selama apa? Selama ini masalah ranahnya itu masalah khilafiyah gitu. Kemudian yang keempat, yang perlu saya sampaikan yang keempat itu, terkadang ulama itu keras sekali menghukumi sebuah pendapat. Ini bid'ah ini pendapatnya ini. Tapi dalam masalah praktek, terkadang bid'ah sampai tingkatan level bid'ah loh, nggak main-main itu. Bukan masalah khilafiyah biasa itu, bid'ah itu. Tapi ketika ini masuk dalam ranah khilafiyah, sholat di belakangnya. Oleh itu Imam Abdullah bin Mas'ud, beliau itu pernah ketika haji bersama Utsman bin Affan, ketika sholat di Mina itu, sholatnya itu 4 rakaat gitu. Sholat duhur 4 rakaat. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah saya sholat di Mina ini, ketika musim haji bersama Rasulullah, sholatnya 2 rakaat. Duhurnya itu. Bersama Abu Bakar, sholat 2 rakaat. Bersama Umar, sholat 2 rakaat. Bahkan di awal zamannya Utsman 2 rakaat itu. Saya tidak melihat zaman ini, yaitu zamannya Utsman itu, kecuali perkara baru itu. Tapi anehnya apa? Beliau itu sholat di belakangnya Utsman, sholat ikut 4 rakaat. Padahal belum mengatakan ini perkara baru dalam masalah agama ini. Sampai setelah itu apa? Beliau ditanya, Abdullah bin Mas'ud, engkau tadi ngomong keras sekali ini bid'ah, perkara baru, nggak ada zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar, nggak ada itu. Tapi kok engkau sholat di belakangnya itu? Maka beliau mengatakan, innal khilafah syarr. Perpecahan, perbedaan di antara masyarakat itu sesuatu yang jelek. Maka apa? Persatuan itu harus kita jaga. Jangan sampai apa kita korbankan persatuan gara-gara masalah khilafiyah seperti ini kan gitu. Kemudian yang kelima yang terakhir, jangan gulu dalam masalah pendapat gitu. Kita pahami ulama 4 itu pendapatnya kayak gitu. Maksudnya apa? Jangan kita itu terlalu berlebihan gitu loh. Orang yang bermadzhab Syafi'i akhirnya apa? Berlebihan, mengatakan sholat subuh itu wajib pakai kunut itu. Siapa yang nggak pakai kunut batal sholatnya itu. Ini mazhabnya siapa yang mengatakan batal kan gitu, ya kan? Sampai pernah kejadian nyata ini nggak main-main itu.
Ada seorang ya di sebuah kampung lah itu. Kampung mazhabnya Syafi'iyah semua itu. Ada teman kita suruh jadi imam, didorong jadi imam sholat subuh. Sholat subuh nggak pakai kunut. Karena dia itu niatnya apa? Nanti setelah sholat saya jelaskan lah. Subhanallah itu. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Padahal sudah hafal 30 juz ini. Bacaannya bagus sekali itu. Langsung muadzinnya komat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat lagi di belakang diulangi itu. Ya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi gitu. Terjadi. Nah ini apa? Ini hulu dalam masalah beragama itu. Kenapa? Hatta Imam Syafi'i nggak mengatakan wajib kan gitu loh. Apalagi sampai rukun kan gitu loh. Imam Syafi'i hanya memasukkan masalah kunut itu dalam masalah ab'adus sholat. Ab'adus sholat itu sunnah, tapi kalau ditinggalkan dia itu harus sujud sahwi. Sunnah. Gitu. Tidak sampai masuk ke wajib, apalagi rukun. Siapa yang tidak mengerjakan batal. Maka apa? Jangan kita terlalu hulu sampai akhirnya apa? Jatuh kepada pendapat yang ulama salaf nggak ada yang pendapat seperti itu kan itu. Ya. Jadi ulama salaf nggak ada yang mengatakan wajib, yang mengatakan rukun gitu. Rukun siapa yang tidak mengerjakan batal sholatnya itu. Siapa yang mengatakan rukun gitu. Hatta imam mazhabnya Imam Syafi'i nggak seperti itu kan. Demikian contohnya misalkan hulu dalam masalah berpendapat itu. Contohnya misalkan kita masyarakat kita, saya hidup di kampung misalkan ya, hidup di kampung, masjid cuma satu. Gara-gara imamnya kunut, ya udah saya sholat di rumah saja lah gitu. Lah kenapa sholat di rumah? Saya sholat di masjid kunut, bid'ah itu kan gitu. Yang penting saya sholat di rumah sendiri nih. Anda juga bid'ah juga itu mas. Siapa yang mengatakan Anda itu nggak boleh sholat jamaah gara-gara imamnya kunut itu siapa gitu, ulama seperti itu kan gitu. Malah munculkan masalah baru lagi kan gitu. Ya kan? Ulama sudah biasa mereka sholat di belakang orang yang atam bid'ahnya nyata jelas saja itu khawarij itu tetap sholat di belakangnya itu. Sholat jamaah lebih penting daripada masalah-masalah kayak gini itu. Saya apa jangan sampai gara-gara apa? Gara-gara kunut kita sholat di rumah gitu, nggak mau sholat jamaah itu. Ini jadi masalah lagi ini seperti ini kan itu. Kemudian yang ketiga misalkan yang sering terjadi kita lihat itu orang itu pengennya apa? Toleransi NKRI harga mati lah istilahnya itu. Saya toleransi istilah. Akhirnya apa? Ketika jadi imam saya nggak kunut, saya nggak mau kunut. Tapi apa? Saya ketika i'tidal ruku sami Allahu liman hamidah saya duduknya berdirinya lama sekali. Pertanyaan lo kenapa kok Anda lama sekali itu? Saya pengen memberikan waktu bagi makmum untuk kunut sendiri-sendiri itu. Ini pendapat siapa lagi imam seperti ini? Jadi masalah baru muncul lagi itu. Kalau memang pilihannya itu Anda ngikuti mazhab Syafi'i yang kunut, jadi makmum harus ngikuti gitu. Apa antum ngikuti mazhab Hambali nggak kunut sehingga makmum gitu ngikuti antum? Jangan kita NKRI harga mati gitu. Jadi toleransi lah itu. Ini malah perkara yang baru lagi seperti ini kan itu. Kemudian contohnya di masyarakat juga ini menjadikan kunut itu sebagai tanda ahlu sunnah dan salafinya ini jadi masalah juga itu. Masalah khilaf itu nggak bisa dijadikan tanda ahlu sunnah. Tidak mungkin kita ahlu sunnah itu nggak kunut. Berarti Imam Syafi'i juga nggak ahlu sunnah seperti ini. Imam Syafi'i kunut kan gitu loh. Jadi maksudnya jangan berlebihan hulu dalam masalah ini. Mau sok salafi kunut itu. Kita katakan mau sok salafi nggak kunut kan gitu. Semuanya salafi semua itu. Yang kunut ya salafi, yang nggak kunut ya salafi. Masalahnya apa kan gitu loh. Jangan sampai karena salafinya orang Indonesia itu nggak kunut gitu loh. Berarti Imam Syafi'i berarti salafi luar negeri kan gitu loh. Berarti ada Nusantara juga ini berarti salafi Nusantara kan gitu. Ini jadi masalah ini. Jadi jangan hulu lah dalam masalah-masalah seperti ini. Ulama biasa berbeda dalam masalah ini. Anda nggak bisa keluar dari khilaf. Jadi kunut itu sudah khilaf sejak zaman sahabat itu. Anda mau kemana gitu? Wah saya nggak mau khilaf ini. Terus mau kemana gitu? Maka sesuatu yang sudah terjadi khilaf sejak zaman sahabat, ulama khilaf itu, kita nggak bisa menghindar dari khilaf. Yang bisa kita kerjakan itu apa? Bagaimana kita menyikapi masalah khilaf. Ini yang paling penting itu. Kalau masalah rojih dan tidak rojih itu perkara yang nisbi. Nisbi itu sesuatu yang relatif gitu. Anda mengatakan ini sahih, ulama lain akan melemahkan. Ya. Ulama lain mengatakan ini hadisnya dhaif, ada ulama lain yang mensahihkan. Ulama terjadi khilaf. Ulama ahlu hadis mereka khilaf biasa, khilaf dalam masalah-masalah hadis mereka itu. Ulama Quran saja berbeda kan gitu. Ulama nahwu saja ada dua pendapat juga itu, ada semua agama khilaf gitu. Maksud kita nggak boleh khilaf dalam masalah ini. Pokoknya salafi Indonesia itu yang nggak kunut gitu loh. Ini jadi masalah kalau kayak ini. Kenapa kita itu nggak mau lapang dada terhadap masalah khilafiyah, di mana ulama-ulama salaf itu lapang dada kan gitu. Masalah kunut bukan masalah yang baru sekarang itu. Ulama-ulama zaman dulu juga seperti itu. Imam Ahmad pernah ditanya, disebutnya sama Syekh Utsaimin itu, Pak Imam Ahmad, bagaimana pendapatku kalau kita sholat di belakang imam yang kunut? Beliau mengatakan, aminhu ala du'aihi, aminkan doanya, wa tabi'hu ala kunuti, ikuti kunutnya. Bagaimana caranya itu? Angkat tangan. Setelah itu apa? Baca amin. Padahal apa mazhab beliau nggak ada kunut subuh gitu.
Dan siapa itu? Imam Ahmad. Lebih hebat daripada ustaz-ustaz Indonesia itu. Ya kan? Iya. Imam Ahmad lebih hebat daripada, dan kebanyakan teman-teman di Indonesia itu ngikuti mazhabnya Hambali ini, Imam Ahmad. Tapi praktek sendiri itu loh. Imam Ahmad pun nggak seperti itu prakteknya itu. Ketika sholat di belakang imam yang kunut, ya angkat tangan. Ketika imamnya nggak kunut, ya yang lainnya nggak usah kunut kan gitu. Hatta Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak kunut, nggak ada masalah gitu loh. Kenapa? Karena kita sholat di belakang imam. Perkaranya itu diserahkan kepada imam, bukan Anda masing-masing gitu loh. Maka itu apa? Persatuan itu lebih penting daripada masalah-masalah seperti ini. Intinya, saya mengajak kepada kaum muslimin, marilah kita itu dewasa dalam masalah khilaf ini. Jangan kita jadikan ini sebagai syiar. Ya, seakan-akan kelompok ini itu kunut, kelompok ini nggak kunut, sehingga seperti tanda gitu loh. Seperti sebuah tanda. Ini ormas ini tuh tandanya kunut. Ini ormasnya tandanya nggak kunut itu. Akan terjadi pengkotak-kotakan, ada perbedaan semakin tajam lagi. Maka apa? Kita harus lapang dada, kita harus lebih dewasa, dan saya harapkan itu apa? Marilah kita itu belajar lebih dalam lagi. Coba sih Anda itu sebelum bicara masalah kayak gini itu belajar fikih Syafi'i, belajar fikih Hambali, mempelajari fikihnya mazhab Hanafi, mempelajari mazhab Maliki, sehingga apa? Wawasan lebih luas gitu loh. Jangan sampai apa? Belajar cuma satu kitab, belajar sama satu fikih saja, akhirnya apa? Akhirnya fanatik gitu loh. Nah ini jadi masalah itu, fanatik kepada mazhab ini, yang tidak ini semuanya sesat ini yang tidak dibolehkan itu. Begitu saya harapkan kaum muslimin semuanya itu mulailah kita itu lapang dada dalam masalah khilaf, masalah kunut. Sudah masalah kunut itu masalah khilafiyah, sudah ada sama salaf, sudah kita itu biarkan saja. Yang mau kunut ya silahkan, yang mau tidak kunut ya silahkan, itu semuanya terbuka karena ini masalah khilafiyah itu. Ini mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya kemarin nulis tulisan seperti ini saya sebarkan. Mudah-mudahan itu bisa dibaca, difahami, maka di sini saya sampaikan secara langsung. Mudah-mudahan tulisan saya itu bisa difahami bersama. Amin. Ustaz, tapi ketika si makmum ini imamnya kunut, ya. Si makmum ini tidak kunut karena ketidaktahuan atau kurangnya ilmu, Ustaz. Ya. Misalkan beberapa makmumnya nggak mengangkat tangan, ya. Karena ketidaktahuan dari makmum tersebut, itu bagaimana, Ustaz? Jadi kalau itu nanti membuat keributan, ini jadi masalah itu. Yang jadi masalah itu apa? Kalau terjadi fitnah gitu. Di masyarakat itu yang jadi masalah itu. Maka kalau kita itu di masyarakat yang nggak ada masalah, masyarakat sudah biasa berbeda misalkan itu nggak ada masalah itu. Kita beda pun nggak ada masalah itu. Syekh Utsaimin mengatakan seperti itu. Jika memang masyarakat sudah terbiasa beda, nggak apa-apa gitu. Kita nggak kunut bersama imam, nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau antum nggak kunut jadi ribut, akhirnya apa? Sampai ada sebuah masjid tulisannya apa? Ini masjid bagi orang yang kunut subuh, ini jadi masalah itu. Dan akhirnya itu, gara-gara masalah jenggot nanti kita dipermasalahkan ini kan. Dan gitu. Mungkin itu juga terjadi saja. Itu terjadi di mana-mana gitu. Jadi gara-gara masalah kunut saja itu di masyarakat jangan jadi ramai. Maka itu Pak, tidak semua ilmu itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat itu orang awam gitu loh. Oleh itu terkadang apa? Ada terkadang kita itu harus mengalah gitu loh. Kita berhadapan sama masyarakat awam itu terkadang kita harus banyak mengalah, apalagi dalam masalah-masalah khilafiyah itu. Imam Ahmad itu beliau itu tidak pernah menyantungkan sebuah hadis dalam kitab musnadnya itu kecuali mengamalkan. Tapi suatu ketika itu beliau menyampaikan sebuah hadis sunnahnya qobliyah maghrib, tapi beliau tidak mengamalkan. Akhirnya beliau ditanya sama murid-muridnya Imam Ahmad, kenapa anda menulis hadis di dalam kitab Sahih musnad engkau bahwasanya sholat qobliyah maghrib itu ada, tapi engkau tidak mengamalkan itu? Maka beliau mengatakan, masyarakat saya belum paham masalah itu, sehingga apa? Saya takut kalau saya mengamalkan nanti terjadi fitnah itu. Nah jadi seorang penuntut ilmu, seorang ustaz harus paham ini. Jangan sampai saya paksakan masalah khilafiyah ini, saya pendapat A, masyarakat pendapatnya B. Saya paksakan, nggak peduli ramai yo ramai itu. Bukan masalah itu. Praktek ulama nggak seperti itu. Gitu. Karena persatuan lebih penting daripada masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Oh ya Ustaz, dan ini ada lagi Ustaz yang alhamdulillah ada beberapa WA masuk di multimedia, dan ini terkait juga tentang kunut subuh Ustaz ya. Nah ini Ustaz, saya nggak sebutkan namanya. Terus pendapat Ustadz Tobroni sendiri mana mazhab yang lebih kuat kalau dalam masalah kunut subuh? Ya, kalau saya sendiri ini berpendapat pribadi, saya nggak maksa orang dan saya nggak. Ini pendapat saya pribadi. Saya intinya itu saya dulu di Yaman belajar fikih Syafi'i dari banyak kitab sampai kitab Minhajut Thalibin ya saya belajar. Dari Mata Nabi Syuja, kemudian Yaqut Nafis, kemudian sampai Minhajut Thalibin. Demikian juga saya di Yaman pun juga belajar mazhab Hambali juga. Mazhab Hambali di sana ada dan saya juga belajar Syaukani dan yang lainnya. Bahkan Dhahiri pun saya pernah belajar juga itu.
Nah, ketika karena kita itu belajar hadis, kita juga usul fikih belajar, kita mustalah hadis belajar, kita banyak belajar lah. Akhirnya apa? Kita itu nafir lah, kita cuma bisa meneliti lah itu. Ini mazhab ini dalilnya ini, mazhab ini dalilnya ini. Kalau saya sendiri dan saya nggak mengikat, ini, dan saya juga nggak mengikat dan saya tidak menjamin pendapat saya itu benar di hadapan Allah Taala. Kalau saya sendiri lebih pendapatnya cenderung kepada kunut subuh itu nggak ada. Saya lebih cenderung kepada mazhab Hambali dalam masalah ini. Tetapi saya nggak memaksa orang untuk mengikuti pendapat saya dan saya juga tidak menyesatkan orang lain. Silahkan orang mau mengikuti mazhab Syafi'i, saya tahu dalilnya mereka lah. Saya ada orang misalkan mengikuti mazhabnya Hanafi, saya juga tahu lah dalilnya mereka itu. Sehingga bahwa saya menghormati mereka. Saya tidak berani maksa mereka untuk mengikuti pendapat saya dan saya menghormati lah. Kenapa? Saya tahu dalil-dalilnya mereka itu, saya tahu gitu. Oke. Terus ada lagi nih Ustaz ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan tapi yang coba saya sampaikan ke Ustadz hanya mungkin 2 aja nih Ustadz ya, karena mungkin terbatasan waktu Ustadz ya. Ya. Yang kedua nih Ustadz, mungkin ini yang juga lagi ramai sekali ini. Ada isu yang berkembang katanya Pondok Nida Salam itu juga kunut. Kunut ya. Ya jadi gini, ini masalah ramai juga di masalah pondok saya ini. Iya. Nida Salam ini sekarang lagi hangat dibicarakan lah di mana-mana itu. Ya Isu. nggak salah juga, memang terkadang itu harumnya gaharu itu harus dibakar dulu gitu loh. Maksudnya itu harus ada yang bicarakan dulu gitu. Karena masalah masa itu orang ngeritik kita itu ahlan wa sahlan gitu. Kita pondok itu terbuka itu. Orang mau datang ke sini diskusi senang sekali karena dengan diskusi itu orang akan ditambah ilmunya gitu. Tapi yang terkadang kita jengkelnya itu apa? Orang itu langsung berasumsi kemudian langsung menghukumi, menjustis lah, ini jadi masalah itu. Saya pun nggak pernah tahu gitu loh. Apa yang dipermasalahkan pondok saya itu apa kan gitu loh. Kok ramai sekali pondok saya dibicarakan itu, padahal saya nggak pernah tahu juga salahnya saya di mana gitu loh. Terus masalah pendapat kita yang kita munculkan itu mana salahnya gitu loh. Saya nulis seperti itu kan saya berani memunculkan pendapat saya. Yeah. Kalau ulama itu kan mengatakan itu. Jadi siapa yang berani menulis berarti dia itu sudah menyiapkan isi kepalanya itu di sebuah nampan gitu. Kayak kita itu plasmana lah gitu. Yeah. Orang siap mencicipi, siap mengkritik kan itu. Kita sudah terbuka itu. Maka Pak, saya berani menulis tulisan saya itu, saya berani mengatakan ucapan saya itu, saya serahkan, silahkan Anda teliti. Kalau pendapat saya tolong sebutkan salahnya di mana, ya kan? Yeah. Kalau seandainya keliru, kelirunya di mana gitu. Sehingga Pak silahkan gitu. Dan saya berani gitu. Berani nulis, berani ngomong terhadap masalah seperti ini itu. Maka siapa yang akan kritik saya mengatakan keliru misalkan tulisan ini, ayo sih tolong duduk supaya kita itu juga dapat ilmu kan gitu. Sehingga mungkin ada yang datang ke sini kata, Ustaz ini keliru tulisan antum, keliru ucapan antum ini kan. Alhamdulillah jazakallahu khair. Kemarin ada juga yang memberikan kritikan di tulisan saya itu. Jabri ke saya itu, Ustaz ini tulisannya keliru Ustaz itu. Yang mana kelirunya ini? Alhamdulillah jazakallahu khair. Saya juga manusia biasa gitu. Tapi maksudnya apa? Orang itu langsung mencela gitu. Yang penting apa? Punya kaidah dasar. Kaidahnya itu apa? Kunut itu bid'ah wis. Ini titik wis enggak ada komanya wis. Sehingga siapa saja yang kunut bid'ah hatta dalilnya 1000 wis pokoknya enggak peduli, yang penting bid'ah ya bid'ah gitu. Nah ini kita kan enggak tambah ilmunya juga kan, kita itu butuh ilmu juga kan gitu. Marilah kita diskusi, datang ke pondok kita, alhamdulillah gitu. Kita pondok bukan pondok yang terlarang kan gitu. Ya, kita bukan pondok-pondok yang mengucilkan diri, bukan. Silakan datang ke kita diskusi bareng-bareng, sing asik kan gitu. Iya. Kita sambil ngopi, sambil makan roti kan asik kan di sini kan ngobrol itu. Ngobrol kan asik gitu. Diskusi kan asik. Kita bisa tambah ilmu, kita juga tahu kelemahan kita di mana kan gitu. Tapi kalau cuma ngukumi pondok ini sesat, pondok ini sufi, nah kita nggak dapat apa-apa kan gitu. Kita nggak dapat apa-apa itu. Nah ini saya ceritakan untuk pondok saya ini. Pondok Nida Salam itu di Pekalongan kita ini, dari awal saya mendirikan pondok itu memang yang dipelajari fikihnya itu fikih Syafi'i. Itu dari awal. Ini saya ingatkan dari awal, bukan ketika datangnya ustadz yang baru ini, bukan Ustaz Abdul Rahman, bukan. Ini dari awal. Saya awal kali merintis pondok ini, murid-murid saya yang sekarang saya kirim ke Yaman, dulu belajar sama saya itu fikih Syafi'i juga itu. Bahkan tak suruh menghafal itu matan Nabi Syuja itu. Karena saya dulu belajar fikih Syafi'i juga itu. Dan nasihatnya ulama-ulama kita itu, guru-guru kita, demikian juga saya baca Syekh Utsaimin dan yang lain itu, kalau kita pulang ke negeri kita itu, pakai mazhab yang dipakai di negerinya. Itu nasihat ulama-ulama kita. Saya tanya juga sama syekh-syekh kita itu, nasihatnya seperti itu. Walaupun Anda menguatkan mazhab Hambali misalkan, atau mazhab Syaukani, tapi kalau pulang, makin mazhab yang berkembang di masyarakat itu. Oke, akhirnya saya ajarkan mazhab itu, mazhab Syafi'i kan itu. Nah, kita itu, ini saya ingatkan di kondisi di pondok, terserah sih antum menerima alasan kita atau enggak kan itu bukan urusan saya kan gitu. Yang penting saya itu yang jadi imam di sini itu, yang jadi imam di masjid itu santri. Bukan ustadz. Santri. Lah tugasnya ustadz itu menyampaikan.
Namanya saya mengajarkan fikih Syafi'i. Ya kan? Ulama-ulama seperti itu, Syekh Utsaimin juga seperti itu. Dia itu akan menyampaikan hujahnya mazhab Syafi'i. Syekh Utsaimin menyampaikan daras tentang masalah fikih Hambali. Dia akan menyampaikan mazhabnya Hambali seperti ini, kemudian dalilnya seperti ini. Ya kan? Terkadang pendapat dia itu disampingkan gitu. Kenapa? Ini bukan makom fatwa gitu, tapi makomnya itu makom tempatnya itu tempat pengajaran ilmu kan itu. Sehingga apa? Saya ngajar fikih Syafi'i akan saya sampaikan pendapatnya Syafi'i, kemudian hujahnya ini saya sampaikan. Nah, santri-santri kita ketika mereka belajar fikih Syafi'i, mereka tahu hujahnya ini, dalilnya ini dan kok sahih dalilnya itu. Akhirnya apa? Mereka itu terkadang mempraktekkan ketika sholat ya kunut. Ada juga santri yang tidak kunut karena melihat dalilnya nggak sekuat yang mengatakan nggak kunut gitu. Nah, terus bagaimana sikap kita itu? Sikap-sikap kita itu, lah kita ya santai saja gitu. Kita sholat, imamnya sholat subuh kunut ya kita angkat tangan, kita aminkan gitu. Yang jadi imam santri nggak pakai kunut, ya semuanya nggak ada yang maksa pakai kunut, harus pakai kunut kalau nggak sesat itu. Nggak ada juga itu, biasa kita di sini itu. Ada juga yang ngomong ke saya itu, lah tapi kan Ustaz jadi mudir itu harus bisa menetapkan itu. Saya mudir, tapi saya nggak berani memaksa orang yang ngikuti mazhab Syafi'i. Saya siapa kan gitu? Ini orang ini ngikuti mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang diikuti. Oh nggak boleh itu, saya mudir berarti saya melarang kamu itu. Saya nggak berani melarang Imam Syafi'i kan itu. Siapa saya, ilmu saya itu gitu loh. Maka apa? Saya itu membebaskan kepada mereka, silahkan antum belajar, antum sudah belajar usul fikih, antum belajar mustalah hadis, antum sudah belajar beberapa mazhab, silahkan antum merujukkan pendapat yang saya nggak berani maksa gitu. Saya nggak berani maksa. Maka itu apa? Kita di pondok itu nggak ada kurikulum wajib pondok itu harus kunut. Mana ada, nggak ada gitu loh. Nggak ada gitu. Hatta kita ngajarkan fikih Syafi'i, tapi walaupun dalam masalah ini masalah kunut, pendapat saya memang lebih condong kepada nggak kunut. Sehingga kalau saya jadi imam di masjid kita yang biasa khilaf, ya saya nggak kunut. Tapi kalau jadi imam di masjid-masjid yang ya saudara-saudara kita yang mazhabnya Syafi'i semua, mereka nggak pernah kenal mazhab yang lain, ya saya kunut. Saya sholat misalkan di sebuah lingkungan yang semuanya Syafi'iyah misalkan, ya saya kan aminkan gitu. Jadi maksudnya apa? Biasa, kita jadikan biasa saja gitu loh. Jadi supaya santri itu nggak kolot gitu. Wah ini sesat ini, kamu kunut loh, jadi masalah nanti itu. Gara-gara kunut manhajnya itu ini sembarangan ini. Sampai masya Allah itu gara-gara kunut di pondok ini. Maksudnya kan kita nggak pernah mewajibkan, kita nggak pernah bikin kurikulum wajib pondok itu kunut. Ya santri bebas. Mau pakai kunut karena ikuti mazhab Syafi'i, ahlan kita ikuti. Kalau yang tidak ya nggak ada yang kunut juga gitu, nggak ada yang maksakan gitu. Subhanallah itu, ya nggak ada masalah. Mudah-mudahan ini sebagai pahala kita lah itu. Dan alhamdulillah sudah terjawab Ustaz ya. Sudah terjawab itu. Ya, tapi maksudnya apa? Yang terkadang ya kita nggak marah juga. Maksudnya itu urusan Anda dengan Allah Taala. Juga apa? Ini pondok sufi itu, masya Allah luar biasa itu. Kita bantan kepada sufi kayak apa kajian kita itu. Silakan nanti dibuka itu kajian kita bantan sama sufi yang luar biasa kita itu. Gara-gara masalah kunut saja jadi sufi, masya Allah luar biasa itu. Yang kunut bukan hanya saya itu, ulama-ulama besar kita banyak yang kunut juga itu. Demikian juga bahwa sampai ada yang menyimpang itu. Ini pondok yang menyimpang, pondok yang manhajnya nggak jelas itu, masya Allah luar biasa. Silakanlah Anda ngomong terserah Anda. Tapi saya ingatkan apa? Anda akan diminta sama Allah pertanggungjawaban nanti di hari kiamat gitu. Ini saya ingatkan. Anda ngomongi saya, itu bukan urusan saya itu. Tapi itu urusannya Anda dengan Allah Ta'ala gitu. Anda ngomongin pondok saya, ini pondok, saya katakan pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Silakan Anda datang ke sini, tabayun sendiri ke sini, silakan diskusi itu. Kita terbuka itu. Kalau Anda kritiki atau bukan kritiki sih biasa, kita ilmiah ngirim tulisan, bantahan, silakan itu bagus itu. Kita harapkan seperti itu. Tapi kalau mencela, apalagi apa? Ya diiringi hasad-hasad sedikit lah. Bumbu-bumbu Ustaz. Nah, bumbu-bumbu sedikit itu bukan urusan kita itu. Kita pun nggak peduli juga itu. Tapi itu urusan Anda dengan Allah Ta'ala itu. Ya, dan alhamdulillah ya udah terjawab ya isu yang berkembang yang di Pondok di Darussalam. Dan sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi saya filter untuk siang hari ini masih ada 2 yang saya bacakan ya. Mungkin untuk Anda nanti insya Allah hari Senin Ustaz ya? Ya insya Allah. Insya Allah ya. Nanti insya Allah hari Senin ada Ustadz menjawab. Jadi yang pengen bertanya langsung bisa send WA ya di 0813 5722 9255. Oke, sekali lagi di 0813 5722 9255. Insya Allah nanti Ustadz menjawab di hari Senin ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan tadi adalah
jawaban atau dari beliau Ustadz Obroin ini, cara bijak menyikapi problematika kunut subuh ya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua Ustadz ya. Ya. Dan intinya gini, saya tambahkan ya. Iya. Intinya ini apa yang saya sampaikan itu pendapat saya. Iya. Pribadi saya nggak mau mengatakan ini atas nama pondok. Iya. Resmi kayak gini bukan. Tapi ini pendapat saya pribadi. Intinya saya mau buka pintu. Silahkan kalau ada seorang ustadz atau siapa saja yang melihat ada kekeluhan dalam tulisan saya, ucapan saya, sikap saya, kita terbuka. Sangat-sangat senang dengan masukan gitu. Ya sangat-sangat senang gitu. Dan kalau bisa itu lebih senang itu apa? Silahkan datang langsung gitu. Kalau mau ditanyakan tanya ke kita gitu. Lebih enak kan gitu. Tanya sama orangnya langsung kan gitu. Cuma kalau isu yang berkembang kita nggak pernah mempedulikan itu. Kenapa? Anggap saja angin lalu lah gitu. Iya. Apalagi sampai ada yang ngomong keblinger, masya Allah. Ya biasa lah, nggak ada masalah, kita tersesat nggak apa-apa wis itu. Itu kan versi Anda. Yang penting apa? Kita dalam mengatakan ini punya hujah, kita siapkan jawaban di hadapan Allah Taala. Sehingga apa yang saya ucapkan, apa yang saya tulis, saya sudah mempersiapkan jawabannya nanti ketika ditanyakan oleh Allah Taala. Silakan kalau antum mau diskusi sama kita ada masalah. Antum mau memberikan masukan ke kita sangat terbuka sekali, senang. Tapi kalau antum mau mencela kita, mau menghukumi kita, itu urusan Anda dengan Allah, bukan urusan saya itu. Dan saya nggak perlu untuk klarifikasi itu, nggak penting klarifikasi itu. Tetapi saya di sini itu makomnya pengen saya jelaskan masalah kunut versi saya, versi saya itu. Saya nggak mau klarifikasi tentang masalah saya dijuluki sufi, saya nggak peduli dengan masalah itu. Demikian juga pondok saya dijuluki pondok keblinger, pondok yang sufi, pondok yang sesat, itu urusan mereka bukan urusan kita itu. Kenapa? Karena nggak ada orang yang ngomong langsung ke saya itu. Kecuali kalau datang ke saya, Ustaz, antum keblinger Ustaz. Oh masya Allah, top itu, senang itu. Ayo apa masalah apa itu? Insya Allah saya siapkan hadiah nanti sama orang-orang seperti ini tuh. Insya Allah itu. Ya. Baik, jazakallah khair Ustaz udah menyempatkan waktunya lagi untuk bisa hadir di sini. Nanti mungkin insya Allah hari Senin jika Ustadz ada waktu kita insya Allah ada program Ustadz menjawab dan kita tutup untuk siang hari ini Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khair. Kita tutup untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.